Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan lanjut membahas mengenai kenapa rumah Squidward bisa hidup, yang ternyata ini berhubungan dengan sebuah teori yang mengatakan bahwa Squidward mungkin saja merupakan keturunan dari bangsa Atlantis atau yang disebut dengan Atlanteans. Jika memang benar hal itu terjadi, lantas kenapa Squidward dan sebangsanya tidak bersama para Atlanteans lain? Kenapa dia malah ada di Bikini Bottom? Serius deh, ini teorinya seru banget, jadi siapkan camilan kalian dan bersiaplah. Di video sebelumnya, kita membahas teori dari channel YouTube Squirrel yang mengatakan bahwa Squidward bukanlah cumi-cumi ataupun gurita. Dia adalah makhluk dari planet lain yang serupa dengan Atlanteans atau para penduduk Atlantis. Bukti-buktinya sangat meyakinkan. Selain dari fisiknya tadi, rupanya Squidward dan para Atlanteans memiliki minat atau ketertarikan yang sama, yaitu seni bergaya Eropa, Romawi, dan Yunani kuno. Mereka memiliki taste yang sama. Selain itu, jika kita melihat kembali ke episode SpongeBob Atlantis SquarePants, kita bisa melihat bahwa Squidward adalah satu-satunya karakter yang memiliki antusias yang sangat tinggi saat diajak ke Atlantis. Saat SpongeBob tertarik pada gelembungnya, Sandy tertarik pada ilmu pengetahuannya, Mr. Krabs tertarik pada harta bendanya, Plankton tertarik pada kekuatan militernya, hanya Squidward yang benar-benar bisa menghargai kebudayaan dan kebiasaan yang ada di sana. Dia bahkan mengikuti kelas melukis di sana dan berhasil menghasilkan sebuah karya yang sangat Squidward. Tapi tunggu dulu deh, ada sesuatu yang aneh dengan lukisan yang dibuat oleh Squidward tersebut. Jika kalian perhatikan, lukisan yang dibuat oleh Squidward ini sebenarnya menyimpan sebuah petunjuk. Di sini, Squidward melukis dirinya atau mungkin sebangsanya dengan makanan favoritnya yaitu canned bread. Ternyata detail di canned bread ini nggak sembarangan loh. Sepertinya ini memiliki maknanya tersendiri karena canned bread pernah diperlihatkan dalam episode lain. Kalian tentu ingat bahwa Squidward pernah sekali dalam seumur hidupnya berhasil menghindari SpongeBob dan Patrick dengan tinggal di sebuah perumahan khusus sebangsanya dalam episode Squidville. Dalam episode tersebut kita pernah melihat canned bread, tepatnya dalam scene ini saat Squidward di supermarket. Di sana ia tidak percaya bisa menemukan makanan se-eksklusif canned bread. Well, Squidward sendiri yang bilang. Ingat, perumahan yang ada di episode Squidville itu bernama Tentacle Acres. Dan Tentacle Acres adalah perumahan khusus Squidward dan sebangsanya. Dan ketika episode Atlantis tadi memasukkan detail si canned bread dari episode Squidville, seolah memang menandakan adanya hubungan khusus antara Atlanteans dengan Squidward dan sebangsanya. Di sisi lain, Tentacle Acres juga sebenarnya mirip dengan Atlantis. Keduanya sama-sama tidak mengizinkan makhluk lain masuk ke dalam perumahan itu, kecuali sejenis Squidward. Hal ini juga terlihat di Atlantis, di mana saat pemimpinnya mengatakan hal serupa pada anak buahnya. Atlantis adalah tempat yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang terpilih. Atlantis dan Tentacle Acres adalah satu-satunya tempat di universe SpongeBob yang memiliki batasan, memiliki pengawasan ketat terhadap siapa yang boleh dan tidak boleh masuk. Dengan banyaknya kemiripan antara Squidward dan Atlanteans, serta tempat tinggal mereka yang memiliki aturan yang tidak jauh beda, fan teoris menganggap bahwa ini bukan hanya sekedar kebetulan. Mereka yakin bahwa leluhur Squidward dulunya adalah keturunan atau bahkan bagian dari Atlanteans yang diusir dari Atlantis. Leluhur Squidward yang sudah diusir ini akhirnya berusaha membuat Atlantis versi mereka sendiri, yaitu perumahan itulah yang Tentacle Acres tadi. Mereka berjuang supaya kehidupan mereka tidak jauh beda dengan kehidupan mereka sewaktu di Atlantis. Walau terdengar meyakinkan, sebenarnya ada beberapa orang yang meragukan teori ini karena mereka menyadari bahwa tidak semua ciri-ciri fisik Squidward serupa dengan Atlanteans. Misalnya di sini, diperlihatkan bahwa ternyata Atlanteans ini memiliki jari kaki dan tangan, dan tidak seperti Squidward yang hanya memiliki tentacles. Nah, untuk ini Squirrel memiliki teori yang cukup meyakinkan untuk membantah sanggahan ini. Menurut Squirrel, apa yang kita lihat dalam episode tersebut adalah baju yang dipakai oleh para penduduk Atlantis. Jadi itu tuh mungkin bukan jari tangan dan kaki asli, melainkan hanyalah sebuah kostum. Siapa tahu di dalamnya mah ya seperti Squidward. Dan coba kita lihat bagian kepala dari Atlanteans. Kepala mereka tuh kayak ada otaknya yang ukurannya tuh sama dengan otak yang dimiliki oleh Squidward.
Dalam salah satu scene kita bahkan pernah melihat para prajurit yang memakai baju logam baja untuk melindungi mereka. Jadi apa yang kita lihat di sini bukanlah tubuh asli mereka, melainkan kostum yang mereka gunakan. Tidak hanya baju, para prajurit itu juga dilengkapi dengan alat perang yang lain yang menempel di bagian ekor mereka. Semua keraguan itu bisa terjawab dengan mudah oleh Squidward bahwa itu hanyalah kostum dan mungkin bagian tubuh asli mereka sama dengan Squidward. Jika memang hal ini benar, lantas apa yang membuat leluhur Squidward bisa terusir dari Atlanteans? Kesalahan apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa terusir seperti itu? Well, para fan teoris percaya bahwa kesalahan leluhur Squidward memang cukup fatal. Mereka terlalu sombong. Kesombongan yang ada dalam DNA mereka membawa para leluhur Squidward akhirnya membawa mereka pada pengusiran dari Atlantis. Mereka menolak untuk menerima gelembung tertua yang ada di Atlantis. Oke, kita jelasin dulu gelembung apa yang dimaksud. Jadi, dalam episode Atlantis Squarepants ini terdapat sebuah legenda yang diceritakan oleh para Atlanteans. Legenda tersebut bercerita tentang gelembung tua yang para Atlanteans bawa dari planet mereka menuju bumi. Pemimpin Atlantis kala itu menceritakan pada SpongeBob dan Patrick bahwa itu bukanlah gelembung sembarangan karena gelembung tersebut tidak pernah meletus sejak pertama kali ditiup jutaan tahun yang lalu. Para Atlanteans membawa gelembung tersebut ke bumi menggunakan kendaraan mereka, tepatnya dalam scene ini. First, remember this. This bubble is over 1 million years old. It was brought here when the first Atlanteans colonized this place. Deftly hand-carried over billions of light years from our home planet. Kita sebagai penonton tidak pernah dikasih tahu sebenarnya gelembung itu tuh apa sih? Maksudnya kenapa para Atlanteans begitu menghormati gelembung tersebut? Apakah karena emang umur gelembungnya yang sudah tua atau ada alasan lain? Yang pasti para Atlanteans begitu menjaga keberlangsungan gelembung tersebut sehingga ketika SpongeBob dan Patrick memecahkannya, mereka sangat murka bahkan hingga melakukan penyerangan. Ini membuktikan bahwa gelembung itu sangatlah berharga untuk para Atlanteans. Walau tidak diceritakan apa peran dari gelembung tersebut, fan teoris percaya bahwa gelembung itu nampak seperti simbol kepercayaan yang mereka anut. Makanya mereka amat sangat menjaga gelembung tersebut karena ini berkaitan dengan keimanan mereka. Oke, jika kalian berpikir bahwa SpongeBob hanyalah siaran anak-anak yang ringan, maka kalian salah karena ya sebenarnya SpongeBob memiliki nilai-nilai berat semacam ini. Ini bukan pertama kalinya loh SpongeBob menyinggung soal kepercayaan mereka. Dan kita tahu bahwa di Bikini Bottom sendiri mereka percaya akan adanya dewa yaitu Neptunus dan Triton. Maka fan teoris menganggap gelembung itu mungkin adalah simbol kepercayaan para Atlanteans. Dan itu dirasa masuk akal karena ya di serial ini sendiri udah beberapa kali membahas tentang ketuhanan ini gitu. Mereka meyakini bahwa gelembung tersebut bisa diartikan sebagai simbol kepercayaan atau keagamaan yang para Atlanteans percayai. Biar nggak bingung, kita coba analogikan dengan apa yang ada di dunia nyata. Misalnya, kalau di Islam itu kan ada Ka'bah ya, sebagai salah satu monumen paling penting bagi umatnya. Nah, kalau para Atlanteans ini, monumen atau relik paling penting bagi mereka adalah si gelembung tua ini gitu. Makanya, ketika tadi SpongeBob dan Patrick memecahkan gelembung itu, mereka marah banget lah. Orang itu udah dijaga selama jutaan tahun, dan akhirnya pecah hanya karena Patrick memfoto gelembung itu. Kayak gitu guys. Lalu apa hubungan gelembung tersebut dengan leluhur Squidward dan kenapa bisa sampai diusir gitu? Nah, fan teoris menganggap bahwa leluhur Squidward tidak mengakui atau tidak menerima gelembung tersebut sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kenapa leluhur Squidward akhirnya diusir dari Atlantis. Lagi-lagi ini disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang sudah ada dalam DNA mereka. Kesombongan yang telah mengalir dengan darah mereka membuat leluhur Squidward memilih untuk menolak meyakini gelembung sebagai simbol kepercayaan mereka. Maka tidak heran di video pertama kita pernah mention bahwa kenapa sih bangsa Squidward ini sifatnya tuh kayak pada angkuh semua. Bukan hanya Squidward ya, tapi kayak semua jenis Squidward yang ada di universe ini. Ternyata emang karena udah mendarah daging, leluhurnya aja juga sama punya tabiat seperti itu. Dan plot twistnya adalah ternyata keangkuhan mereka telah membuat mereka terusir dari Atlantis. Kayak gitu. Mendengar cerita ini, kalian pasti langsung keinget sama kisah iblis yang diriwayatkan katanya diusir dari surga karena mereka juga sombong. Tidak mau menghormati Adam sebagai salah satu ciptaan dari Tuhan. Bahkan beberapa episode memang seperti memberi petunjuk bahwa cerita leluhur Squidward yang diusir ini nampak terinspirasi dari kisah iblis yang diusir. Contohnya dalam episode Just One Bite, di mana Squidward mengatakan dengan spontan, Why
bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki jiwa. Dan seketika show ini memperlihatkan Squidward seperti di dalam neraka. Oh, please. I have no soul. Ini mungkin menjadi salah satu clue bahwa kisah leluhur Squidward yang diusir dari Atlanteans mungkin saja benar dengan adanya sisipan lelucon ini. Di sisi lain, channel YouTube Squirreled juga menemukan bukti lain yang semakin menguatkan bahwa leluhur Squidward ini sama sekali tidak menerima gelembung tersebut hingga membuat mereka diusir dari Atlantis. Contohnya dalam episode Bubble Stand. Dalam episode ini, Squidward membenci setidaknya 3 hal, yaitu SpongeBob, Patrick, dan gelembung yang mereka buat. That's not art. That's just annoying. Blowing bubbles. That's the lamest idea I have ever heard. Squidward menghina SpongeBob dan Patrick sebagai makhluk paling payah karena suka bermain gelembung. Menariknya adalah di sini Squidward walaupun benci tapi kayak tetap pengen gitu niup gelembung. Squidward akhirnya diam-diam selalu mencuri kesempatan supaya bisa meniup gelembung itu hingga ia bisa menghasilkan gelembung yang sangat besar. Gelembung yang membuat SpongeBob dan Patrick tercengang melihatnya. Dan kalian tahu apa yang Squidward katakan? Dia mengatakan bahwa menghasilkan seni yang indah dan dalam konteks ini adalah meniup gelembung sudah menjadi bagian dari gennya atau DNA-nya. Coba kalian perhatikan. Come on. It's in my genes. Dari dialog ini, fan teoris meyakini bahwa itu adalah ungkapan yang mengisyaratkan bahwa Squidward sebenarnya familiar dengan gelembung. Bahkan ia mengetahui bahwa leluhurnya telah menolak kepercayaan gelembung itu. Episode ini seolah-olah menjadi penanda bahwa Squidward memang benci terhadap gelembung. Tapi ia juga mengakui bahwa memang leluhurnya dulu familiar dengan gelembung. Karena ketidakpercayaan itulah leluhur Squidward diusir dari Atlantis dan somehow mereka berusaha untuk membuat peradaban baru di bumi. Tepatnya di Bikini Bottom. Dengan itulah mereka membuat perumahan Tentacle Acres dalam episode Squidville. Jadi kenapa rumah Squidward bisa nampak seperti makhluk hidup? Jawabannya ya mungkin karena rumah itu terinspirasi dari rumah-rumah yang ada di Atlanteans yang canggih dan bahkan ya seperti robot. Mereka memiliki perasaan dan rasa ingin tahunya sendiri. Sebangsa Squidward mendapatkan desain rumah ini dari leluhur mereka yang dulunya tinggal di Atlantis. Kalian kebayangkan gimana Atlantis dulunya tuh kayak maju banget alias maju itu? Nah, sebangsanya Squidward berusaha membuat tiruannya dan lahirlah rumah Squidward yang kita lihat seperti sekarang ini. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.